Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 30 September 2022. Sudah akhir bulan, kita bersama-sama mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Hari ini kita juga menutup bulan kitab suci nasional. Namun bukan artinya kitab suci nggak lagi kita baca. Siapakah Santo Hieronymus itu? Ia lahir pada tahun 342 di Stridon, Dalmasia. Santo Hieronymuslah yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa asli Ibrani Aram ke dalam bahasa Latin atau yang dikenal dengan sebutan Vulgata. Dari kata Latin vulgar yang berarti sehari-hari, yang umum, yang biasa digunakan, yang populer. Dibutuhkan waktu lebih kurang 30 tahun untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Santo Hieronymus mengatakan, ignoratio scriptuarum ignoratio Christi est, yang berarti tidak baca kitab suci, tidak mengenal Kristus. Santo Hieronymus wafat di dekat kota Bethlehem pada tanggal 30 September tahun 420. Jenazahnya dimakamkan di Bethlehem. Dan konon kemudian dipindahkan ke gereja Santa Maria Maggiore di Roma. Santo Hieronymus diangkat menjadi pelindung para sarjana kitab suci. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan dan jangan bertegar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak daku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Setiap kota punya julukan masing-masing. Contoh, kota kembang menunjuk pada kota Bandung. Kota hujan menunjuk pada kota Bogor. Kota batik ada di Pekalongan. Kalau Jakarta termasuk kota apa ya? Saya kira masuknya kota macet. Bukan. Kota metropolitan. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini, Yesus menyebut nama 6 kota sekaligus. 3 kota orang-orang Yahudi yang dikecam oleh Yesus. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Padahal di ketiga kota ini Yesus banyak sekali melakukan mukjizat dan pengajaran. Lantas mengapa di ketiga kota ini Yesus mengecamnya? Karena ketiga kota ini tidak bertobat dan tidak mau percaya kepadanya. Korazim terletak di sebelah barat laut Danau Genesaret. Betsaida menjadi kota asal Petrus, Andreas, dan Filipus. Dan Kapernaum adalah tempat Yesus banyak melakukan karya-karya dan mukjizatnya. Namun penduduk 3 kota ini malah menolak, menganiaya para murid dan mereka yang mengikuti Yesus. Di tempat Yesus melakukan banyak karya baik, namun malah mereka tidak bertobat dan berlaku sebaliknya. Inilah yang membuat Yesus geram dan mengecam ketiga kota yang degil dan tidak tahu bersyukur ini. Yesus juga menyebut 3 kota lain, yakni kota bangsa asing
yang dalam perjanjian lama dikutuk oleh Allah. Kota-kota itu adalah Tirus, Sidon, dan Sodom. Kota-kota ini dikutuk oleh Allah karena kebejatan moralnya. Mereka tidak percaya pada Allah dan tidak mau bertobat. Yesus menyebut ketiga kota ini untuk membandingkan dengan ketiga kota tadi yang menjadi pusat karyanya. Jika di kota-kota yang dikutuk Allah ini, di Sidon, di Tirus, dan Sodom, Yesus melakukan karyanya, maka ketiga kota ini pasti penduduknya akan bertobat dan kembali kepada Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengajak kita untuk bermenung. Kita ini menjadi pribadi yang macam apa? Apakah kita seperti penduduk di kota-kota yang dikecam oleh Yesus, yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih atas karya baik Tuhan yang telah kita alami? Atau kita mau menjadi pribadi yang senantiasa mengalami, merasakan Allah yang begitu baik dan senantiasa mensyukuri karya-karya baiknya itu dalam hidup kita? Mari kita bersyukur dan mengungkapkan syukur kita dengan mau peduli, bersaksi, dan melayani. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.